Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran kita kali ini yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentang pengertian. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berarti meyakini atau mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab suci kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Selanjutnya, nama-nama kitab dan rasul yang menerimanya. 1. Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. 2. Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam. 3. Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat, Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3. Pokok ajaran yang terkandung dalam kitab-kitab Allah. 1. Taurat berisi tentang perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, larangan menyembah berhala, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. 2. Zabur berisi tentang zikir, nasihat, dan hikmah. 3. Injil berisi tentang perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan alam, menjelaskan bahwa kelak akan datang nabi setelah Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, Al-Quran berisi tentang akidah, akhlak, ibadah, muamalah, tarik. Yang keempat, nama-nama lain Al-Quran. 1. Alkitab, yaitu kumpulan wahyu yang telah dibukukan sebagai pedoman hidup manusia. 2. Al-Furqan, yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil. 3. Al-Huda, yaitu pemberi peringatan bagi umat manusia agar senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Al-Bayan, yaitu pemberi keterangan kepada manusia tentang hal-hal yang tidak diketahuinya. 5. An-Nur, yaitu pemberi cahaya bagi kegelapan dan kebodohan manusia. Yang kelima, menampilkan sikap mencintai Al-Quran. 1. Meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa taala, bukan karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2. Belajar membaca Al-Quran dan mengajarkannya. 3. Rajin membaca Al-Quran. 4. Memahami ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. 5. Mengamalkan ajaran-ajarannya. Selanjutnya, keutamaan Al-Quran dibanding kitab sebelumnya. 1. Tidak ada suatu makhluk pun yang dapat menandingi kehebatan Al-Quran. 2. Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya. 3. Isi Al-Quran mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. 4. Al-Quran terpelihara kemurniannya. 5. Sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian, fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. 1. Sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia yang beriman agar dapat mencapai keberhasilan hidup dunia dan akhirat. 2. Petunjuk bagi setiap manusia tentang hal yang hak dan yang batil. 3. Panduan bagi manusia di bidang akidah, ibadah, akhlak, muamalah, ekonomi, sosial, dan budaya. 4. Sebagai mukjizat para nabi dan rasul sehingga menguatkan risalah mereka. 5. Sebagai sumber informasi tentang dunia metafisik yang tidak terjangkau oleh akal manusia. Sekian pembelajaran kita kali ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.